Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asmin amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa panggih malih, masih ada peluang. Umur itu peluang. Nah, peluang untuk memperbaiki diri. Yang namanya peluang iso dimanfaatnya pora. Nah, tergantung awake dhewe. Kok iki dari sana semua, sana urung lho ya. Yang grup kidul. Oh, kono udan ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 273 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilul aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum yas'alunan nasal ilhawafa wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bi'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Lil fuqara, untuk para fakir. Nah, kemarin sudah fakir itu lebih parah daripada miskin. Jadi tulang punggungnya nggak bisa tegak. Meh kerja nggih boten saged. Padahal tuntutan hidup ya tetap, jadi tidak ada sumber pendapatan, tidak bisa kerja. Lil fuqara. Tapi kalau masih punya pendapatan ya masih miskin tapi kurang. Jadi kalau lil fuqara itu sudah nggak punya. Makanya di zakat yang nomor 1 fakir dulu, bukan miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, fakir dulu baru miskin. Ini fakir. Kalimat fakir ini cerita orang yang harus dibantu dan tidak bisa kerja. Wong nurip tuh pendapatan boleh 0, biaya ra mungkin 0. Gitu? Pendapatan boleh 0 dan bisa 0. Tapi biaya ora mungkin. Mesti ngau kelambi, mesti makan, mesti tidur, mesti minum. Makanya bisa fakir karena sumbernya tidak ada. Padahal biaya tetap harus keluar. Lil fuqara alladzina, orang-orang usiru terkepung fi sabilillah, di jalan Allah. La yastati'una, mereka tidak mampu dorban, berusaha, fil ardi, di muka bumi. Apa maknanya? Orang yang berjihad fisabilillah terkepung dengan fisabilillah, nyari apa? Ora iso kerja, isine memang berjuang. Nah gitu. Jadi kurangnya bukan karena apa-apa, karena memang tidak bisa kerja. Nah, ini cerita dulu zaman pertama hijrah. Orang hijrah ikut Kanjeng Nabi itu fisabilillah. Meninggalkan hartanya di Mekah wis mapan.
Nek saiki yo ngobang ya, melu duite. Zaman samono kan ora. Wah, zaman saiki ya tinggal nunyul tok nganggo jentik kiwa iso ki nunyule. Nah, dulu tidak. Sehingga walaupun di Mekah sudah mapan, sampai di Madinah tidak bisa apa-apa. Dan terus berjuang di sana, berjuang sampai tidak mendapatkan pendapatan. Nah, ini adalah di jalan Allah. Kalau di sini orang yang memperhatikan orang lain, jadi sampai-sampai dia sendiri tidak memperhatikan dirinya sendiri. Ngajar ngaji di pelosok-pelosok. Ngajar ngaji kayak duit berapa kok? Atau pendapatan halal ya. Tapi ngaji pelosok-pelosok. Nah, mereka harus diajari wong pelosok-pelosok kan kalau nggak diajari ngaji nanti bisa kristenisasi. Dimasuki wong agama lain bisa. Sibukannya seperti itu. Sehingga sampai-sampai tidak sempat bekerja. Tidak sempat mencari pendapatan rezeki. Nah, jadi ini cerita orang-orang yang tidak bisa berusaha karena sibuk berjuang di jalan Allah. Tetapi orang tersebut tidak pernah minta. Tolong saya dikasihani, saya tidak sempat bekerja karena ngajar ngaji. Bukan gitu. Nah, kita lihatkan dulu biar ada keterangannya. Ya sabu mereka menyangka al-jahilu, dia mereka orang bodoh, agnia orang-orang kaya, minatafu menjaga diri dari meminta-minta. Menyangka mereka itu orang kaya, orang punya. Karena tidak pernah minta dan tidak pernah menampakkan kekurangannya, menampakkan kefakirannya, baik dalam bahasa maupun dalam berperilaku. Kayak wong duit, menutupi kefakirannya. Ya di jalan Allah, ya serba kekurangan. Kan meh lewat ora itu. Lah ora berase. Dan tidak pernah menampakkan kepada orang lain bahwa dirinya fakir. Menyangka mereka itu orang kaya. Nah itu. Yang kayak gini sekarang masih ada nggak kira-kira nih? Banyak. Mudah. Nah. Jadi orang yang butuh tetapi tidak memperlihatkan bahwa dia orang butuh. Baik dengan minta juga tidak pernah atau dengan bahasa tubuh. Gen ketok wong melarat. Memelas. Ora tau njaluk, tapi memelas. Nah, itu sama aja minta. Jadi tidak pernah memperlihatkan. Nah, ini saking apa? Saking akhlaknya terpuji. Karena bagi orang yang bertakwa, minta itu pantangan. Pantangan minta itu. Ta'rifuhum, kalian kenal mereka. Bisimahum, dengan sifat-sifat mereka. Layas aluna, mereka tidak minta-minta aneh pada manusia. Ilhafa, secara mendesak. Makso. Minta makso diancam, tidak harus seperti itu. Ngomong, kalau bapak ibu tidak bantu saya, mungkin anak saya nanti akan mati kelaparan. Nah itu memaksa. Kan sebenarnya memaksa namanya. Jadi paksa secara psikis itu mengeluarkan uang.
Jadi minta ndak pernah, apalagi memaksa ya, memaksa. Nah, jadi ini ada sifat orang yang sangat luar biasa. Dia adalah orang yang berjuang di jalan Allah, sehingga ada sempat bekerja, sehingga tidak punya sumber pendapatan, tapi tidak pernah minta dan tidak pernah memperlihatkan kefakirannya. Nah, makanya ini yang orang kayak gini lebih berhak dibantu. Tapi angel nih teh ini. Tidak pernah menampakkan. Tidak pernah menampakkan. Ini luar biasa orang seperti ini. Makanya kau minta di pinggir jalan. Ada mana saya baca itu majlis ulama di Sulawesi itu mana ya? Mengharamkan ngasih pada pengemis di pinggir jalan. Karena sengaja menjadikan ngemis sebagai mata pencahariannya. Dia bisa bekerja, tetapi ya lebih enak njaluk di pinggir jalan toh. Pendapatannya piro. Jadi tukang 1.000, 1.50 sehari itu wis walang ngangkat batu kan. Gue mau ngene tok iso 200.000 lho. Nah, jadi itu tidak, ya mau ngasih tidak apa, tapi yang lebih berhak kayak gitu. Nggak dikenal sebagai orang fakir gitu, nggak dikenal. Nah, dia tidak pernah minta. Jadi kalau hidup gini, ampun nyuwun tapi ra ento nolak. Nah, ndak minta, tapi tatkala ada orang yang ngasih, mboten nolak. Ndak boleh kita nolak. Suatu waktu Rasulullah ngasih kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab nolak. Ya Rasulullah, masih banyak orang yang lebih berhak dari saya. Rasulullah, terima, ini dari Allah. Jadi tidak usah ngasih njaluk minta, tapi nek ana sing maringi ampun ditolak. Ya itu nanti jangan sampai menyinggung orang yang ngasih. Saya terima ya so ini, nanti saya bagi ke tetangga. Loh itu ngapa diomongin kaya ngono? Jadi pemanfaatannya silakan dengan yang tapi kita hargai orang yang ngasih. Waduh, Fani, wah ya Allah, enak banget. Gitu. Jadi menghargai. Itu angel. Butuh tapi tidak minta. Butuh tapi tidak memperlihatkan bahwa dia butuh. Nah, piye carane kuwi? Angel ya. Biasanya kita ini lebih banyak mengeluh kepada orang lain. Ya Allah, Mas. Utang sing wingi urung lunas, iki terpasang utang meneh, sing diwocoke susah wae terus gen dimesake. Lah itu tidak terpuji akhlaknya. Ada kata-kata rembugan ya, ada kata-kata nyuwun, beda sama suami juga. Nah, bukan lagi. Nih kita ini nampaknya sudah butuh beli mobil nih, karena anaknya wis rolas. Nah, kan rembugan. Nah, beta bu. Jauh duitnya apa lipen setipun teh. Nah, udah kunte beda. Nah, ini ada loh, jadi ada suami yang tidak pedulian pada istri. Pokoknya cukup 50.000 sebulan. Nah,
Itu berarti si suami tidak peduli. Kan bisa ngitung ya. Piro-piro aku iso. Pokoknya butuhnya ini 3 juta. Tapi pendapat orang juta direbut. Bu, aku ngerti. Pengeluaran kita harus lebih banyak. Tapi aku duwene 2 juta piye. Lah si istri. Tapi ya insya Allah cukup. Apa nangke Allah yang. Oh kan apa biasa. Apa? 2 juta? Ah, ini cak iso. Wes kene, nerong itu, kayak belajar dhewe masak dhewe. Jadi ada hal yang memang harus kita ini lebih banyak Pak untuk kepentingan penting pribadi diumpetke. Nah. Jadi ini ceritanya gini, mulai ayat 261 sampai 272 ini cerita ngasih infak. 273 cerita yang nerima. Akhlak yang menerima. Jangan minta. Jangan pamer susah. Urip ki lebih beli gampang. Nek susah rumangsa paling gede susah. Nek dapat nikmat rumangsa paling cilik nikmatku. Jangan seperti itu. Untuk apa mengeluh di hadapan saya wong aku ora bakal bantu. Kan gitu. Kecuali kalau gini misalkan ini ada seorang bisa membantu rumah tangganya lagi kacau balau. Oh ini amanah orangnya dan bijaksana. Nah, terus ya suaminya yuk konsultasi. Kan nggak mungkin orang ngomong masalah. Nang kono diajak dua belah pihak. Ini satu belah pihak susah raisa kalau solusi. Kalau saya satu belah pihak nggak pengen terus orang. Tapi ya lane Arab solusi harus dua-duanya. Kalau salah satu ya nggak bisa toh. Gitu. Jadi ini orang fakir yang harus dibantu, tidak punya pendapatan. Nah, tapi dia menyembunyikan kefakirannya. Sehingga orang tidak nampak. Nah, belajarlah menyembunyikan kebutuhan kita di hadapan orang lain. Ojo nganti malah kasihani gua dong. Kasihani gua dong, tahu nggak? Gua ini udah 3 hari gak makan nih. Cerita suami gua di PHK. Nah, apa lo? Karena apa? Akhlak tuh nomor 1. Jangan menghinakan diri sendiri. Orang karuan dikei pada orang yang kita pameri susahnya. Dengan cerita depan saya. Kan aku jadi ngerti masalahnya kan. Gue ngerti orang karuan. Rugi tuh. Rahasiakan. Saya punya teman itu real seperti ini. Punya rumah sih. Orang tuh ngepel. Blas. Orang tuh ngepel rumah. Lantainya tanah. Rumahnya bersih. Walaupun hanya tanah. Kalau keluar rapih. Nek masuk ke dalamnya, uran duwe apa-apa bablas. Bersih juga. Dan tidak pernah ngerti tetangganya bahwa itu serba kekurangan. Kalau keluar, orang menyangka, wah dia orang berkecukupan. Siapa sing meh nyumbang wong berkecukupan? Ra ono sing nyumbang. Tapi dia kan ngarepnya bukan sumbangan dari menungso. Dia ngarepnya dari Allah maringi pitulungan. Nah, ini
berlatihlah, jangan suka mamer-mamerkan masalah. Lah yang mamerkan masalah wong sing dipamerin duwe masalah kok. Pamer masalah ke saya dikira aku ora duwe masalah. Ya duwe mungkin lebih besar lagi. Wallahu alam. Nah, ini simpan. Tatkala Allah akan memberikan pertolongan, Allah akan buat penyebab. Ada nolong orang dengan cara bukan dia yang ngomong, tapi dengan cara Allah. Sehingga dia menolong tanpa didahului oleh dimintai dulu. Rasulullah orang yang melihat dan mampu melihat hati. Nah, masa gitu? Orang-orang yang beriman itu akan terasa. Ini saya berhadapan dengan orang yang serba kekurangan atau tidak terasa. Tapi iman betulan kok. Ini serba cukup atau serba kurang. Akan terasa banget. Dan Allah paham. Dia mengenal. Oh, dia serba kekurangannya orang. Nah, gitu. Di samping itu orang beriman senang silaturahim. Hanya silaturahmi aja karo wong sugih tok. Alah percuma, ora ana untunge silaturahmi bedheke. Kerjane kuli. Silaturahmi masuk cerita, ndak akan cerita dia karena orang yang berakhlak. Ya Allah, kok serba ora ono. Tidak akan minta pulang ke rumah bawa beras 2 tonnya. Pulang ke rumah bawa sarden. Terus berdua cerita. Kalau di hadapan orang lain tidak akan cerita, tapi berdua gimana? Ada kemungkinan mungkin bisa membantu. Itu angel ngoreknya. Nah, jadi menggalinya susah. Nah, jadi kita berlatih untuk tidak memperlihatkan kefakiran, kekurangan kita di hadapan orang lain sehingga membuat orang lain menjadi mesake. Pengen dimesake karo menungso Allah urung karuan. Jenengan cerita sama saya, wah A sampai Z. Akhirnya cerita saya ikut susah. Ngapa susah? Sabar ya, Allah lagi nguji. Wes tinggal lunga. Apa jamang pate cerita mung tekan nasihat sabar. Wong sing dinasihati jenenge wis sabar kok. Nah, jadi ayat ini cerita akhlak orang yang menerima sedekah infak. Jadi ayat itu membicarakan orang yang infak sekaligus membicarakan orang yang menerima. Ya gitu. Orang-orang teh, biasa. Kesemangatan, karena bahas Quran sok semangat. Lupa. Bahwa harus bicara alon lali. Nah ini jadi ayat 273 akhlak. Coba ada 2 golongan orang yang butuh di dalam surat 51 ayat nomor 19. Surat nomor 51 ayat nomor 15. Surat Az-Zariyat. Ayatnya 19. Boten. Wa fi ambalihim hakul lisailin wa mahrum. Ada kata sailin wa mahrum.
Monten. Ayat awalnya wa fi ambalim, dan pada harta-harta kalian ada hak lisailin untuk orang-orang yang membutuhkan, wa mahrum. Nah, ada sailin, ada mahrum. Wonten. Jadi di harta kita, ayat menjelaskan, bukan milik kita semua. Ana sebagian milik orang lain loh. Berarti ini karena hak, bicaranya zakat ya. Zakat wajib. Nah, ada mahrum kan? Nah, hadis Nabi gini, hadis Rasulullah. Laisal miskina, bukan orang miskin, yaitu orang yang keliling kemana-mana untuk meminta satu suap atau dua suap nasi, satu upo atau dua upo istilahnya. Minta sebiji kurma atau dua biji kurma. Tetapi orang yang miskin sungguhnya ialah orang yang tidak mendapatkan kecukupan. Memang kurang, tidak cukup untuk menghidupinya, dan tidak pula diketahui keadaannya itu. Nah, jadi dia tidak cukup uripnya, tapi orang lain tidak tahu, kan orang itu pamer. Orang yang seperti itu Kanjeng Rasulullah yang lebih berhak untuk dikasih sedekahnya. Nah, jadi makanya banyak orang yang ada yang suka minta proposal ya. Itu termasuk memaksa, Pak. Ini ada masjid. Ah ya, sama. Jadi banyak hal seperti itu, orang sudah tahu ya. Mintalah sedekah gitu. Jadi kalau di kepercayaan yang lain ada juga yang sudah sampai tingkat tinggi kerjanya malah minta sedekah. Kalau di Islam itu semakin takwa semakin tidak minta. Walaupun butuh. Rano, tidak ada lah orang itu bukan punya butuh rano. Tapi kan tidak minta gitu. Walaupun butuh, walaupun dia tidak mampu untuk bisa memenuhinya. Tidak pamer butuhnya, tidak minta. Nah, kita leren untuk selalu membicarakan masalah-masalah di hadapan orang lain. Leren. Biar Allah yang mensolusinya dengan usaha kita atau usahanya maksimum. Ya dodolan apa? Dodolan bubur. Bubur goreng gitu ya. Nah, itu usaha tetap usaha butuh, aji kurang, terus itu lain masalah kan, tetap dinikmati. Ngaji pakaiannya biasa, ora jumpang samping. Ana wedang ya wedaan, karena tinggal sendiri ya tipis. Karena ndak punya lipen setip, wah maskeran kan gitu. Lah ya kelihatan. Jadi menutupi kekurangannya di hadapan orang lain supaya orang lain tidak merasa iba karena penampilan kita. Terus nih ngomong, gimana kabarnya? Lumayan. Saya ini, lama dapat ganti mesake. Banyak ya? Banyak seperti itu. Orang yang beriman dengan punya akhlak tidak akan melakukan seperti itu. Dia harus mahrum. Sail itu meminta. Mahrum itu butuh tapi menyembunyikan kebutuhannya.
Ini yang paling layak dikasih orang seperti itu. Yang paling layak. Dan baru bisa ngasih tatkala kita tahu. Padahal kita tidak ngerti. Nah, tapi dengan kepekaan orang beriman itu kepeka, Mas. Jadi jangan heran kalau orang beriman itu peka. Peka itu apa? Bukan peka ngerti yang goib, bukan. Melihat kesusahan orang lain. Jadi nonton pandangan mata aja udah tahu dia orang yang susah. Tapi kalau dablek ya raiso. Dablek itu apa dablek? Dablek itu ya iman tapi dablek. Wah. Makanya pelit. Jangan harap. Wong ora tau ngee kok peka terhadap orang lain. Kalau orang tidak pernah ngasih bukan peka tapi pekok. Lewat apa enggak? Dia hibur. Sabar ya. Nanti. Apa jur diwareg ya? Saya ikut prihatin akan musibah yang panjangan itu. Sabar. Insya Allah Allah akan ganti berlipat ganda. Tinggal lungo. Apa jur jadi wareg gitu ya? Sing dikandani. Jadi bukan itu yang diperlukan sebetulnya. Meta butuh dengan diam-diam. Nah, karena kan nanti 274-nya ada ya, 274-nya cerita. Dengan diam-diam dibantu dia. Karena kalau dibantu di hadapan orang lain dia malu. Minta aja malu. Kok ini dibantu di hadapan orang lain, dipanggil di hadapan pengajian. Dikasih sedekah. Diumumkan, ini dapat Pak ini karena alasannya apa? Wah, jadi tahu semua orang. Jadi tidak pas. Jangankan menerima pemberian orang lain di hadapan orang lain, minta pun dia tidak sampai. Keliru. Di hadapan orang lain diumumkan pengajian yang dapat sedekah 1, 2, 3, 4. Bahkan kata-katanya juga harus tonton deh. Ada orang yang merasa risih menerima bantuan dengan asal ini sedekah saya. Risih. Nah, Rena. Kalau dipanggil kayak sedekah anak yatim piatu gitu, dipanggil anaknya satu-satu di depan forum terus dikasih amplop. Iya, ya memanggil wong susah. Ya wallahu alam sih maksudnya. Tapi yang jelas memperlihatkan dia orang yang susah. Padahal orang beriman itu selalu menyembunyikan. Jadi cara ngasihnya tuh. Cara ngasihnya kalau ini sedekah saya, sedekah dari masjid ya untuk panjenengan, bisa tersinggung dia. Nah, mungkin nyampainya ini ada sedikit uang. Insya Allah halal. Akan lain. Ini sedekah dari saya, kan beda loh. Iya. Kan ini orang beriman terus bukan sombong ya. Kan ada sebut sombong men wong butuh kok. Bukan sombong, mereka punya akhlak untuk tidak minta sama orang. Kenapa? Karena takut. Orang yang suka minta-minta pada orang lain besok akan menghadap Allah dengan muka tanpa kulit, tanpa daging. Apa jenenge? Tengkorak. Artinya apa? Tidak punya rasa malu. Jadi jangan gitu caranya. Kalau bantu pun bantu dengan cara diam. Bisa-bisa saya ngasih seseorang di hadapan orang lain termasuk menyakiti. Padahal kemarin kan sudah kita baca, la tubtilu shadaqatun. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti yang menerima. Bisa aja. Karena dipamerkan, maka orang lain tahu dia orang yang butuh. Saya umpamanya Mbak Jena tak kayak duit umpamanya. Tamu kayak wingi Jena tak kayak duit lah. Tersinggung lah. Tersinggung. Kan sama saya ngasih di hadapan orang lain kan.
Jadi ngasih itu tuh jangan ngasih sodakoh dengan mempermalukan sama dengan batal sodakohnya. Batal. Nah, jadi dia sudah menyembunyikan kefakiran. Bukan aib. Bukan menyembunyikan aib ya. Menyembunyikan kefakirannya. Terus kita kasih dengan diumumkan. Apalagi dipanggil orangnya. Bukan hanya diumumkan, tahu wajahnya. Dipoto, di-upload. Ya, saya tidak mengatakan bahwa orang seperti itu ria ya, nggak tahu, itu urusan hati. Tetapi kalau orang yang dikasih jadi malu, karena termasuk orang yang dapat sumbangan sama dengan miskin, orang kere bahasa yo, miskin kayak gitu. Kalau itu kan panitia kadang-kadang untuk mempertanggungjawabkan santunan yang masuk itu kan diumumkan namanya itu. Sebenarnya nggak usah pakai nama ya, diumumkan jumlahnya. Carane piye? Terus nggak usah ya. Kalau ingin mengetahui siapa yang dapatnya, silakan menghubungkan panitia. Kan selesai. Kalau ingin tahu kepada siapa saja sedekah kemarin disalurkan, silakan berhubungan dengan panitia. Insya Allah harus ditakok. Kalau ditakok ya diloro lah kebangetan ya. Kan membuat orang jadi kemungkinan deh, nek saya dipanggil saya seneng waktu dablek kok. Nah, isinnya dilingke karena ento duit ngono. Tapi orang yang berakhlak betul, ento duit berapapun, harga diri nomor satu. Kalau saya panggil misalkan Mbak Siana, ini yang termasuk dapat beras raskin. Nah, cuma neman loh. Semerente. Bar kuwi sasrondol pandangannya nyinyir. Nah, si anak sebulane. Kaji njaluk sumbang. Padahal orang njaluk. Kaji njaluk sumbangan. Duwe kos-kosan barang. Kan menjadi lain masalahnya. Nah, jadi kata-kata la tubtilu shadaqatan, jangan kau batalkan sedekah dengan menyebut-nyebut dan menyakiti, itu juga harus diperhatikan. Aja nganti sedekah kita hilang pahalanya karena Pak, karena menyakiti orang lain dengan cara diumumkan. Kan bisa saya dengan diam-diam ngasih Mbah Soyo sumbangan. Tahu minggu depan saya umumkan kemarin, kan malu dia, malu. Harus dilindungi orang gitu. Jadi orangnya yang bersangkutan sudah menutupi kefakiran, tatkala kita tahu dia harus sumbang, terus diumumkan, keliru. Menurut saya keliru. Nah, ada nilai kehormatan yang terganggu. Jangan dikata, wah sombong, miskin, wah kere sombong. Bukan, itu akhlak. Menyembunyikan kefakiran dengan tidak diketahui orang lain, itu akhlak. Dan banyak minta sama orang lain, itu tidak berakhlak. Bahkan kalau menjadikan ngemis sebagai mata pencarian, jadi haram. Nah, ngemis itu dino kemis ya. Jadi ngemisnya poso kemis. Bar Senin ngemis. Gitu. Jadi harus hati-hati ini. Termasuk suka pinjem gitu. Pinjem enggak apa-apa asal dibayar. Enggak, maksudnya pinjem sama orang tapi terus-terusan gitu. Lah ya asal dibayar. Tapi nih minjem
Minjem ora tuh bayar jenenge tutup gula, tutup lubang. Tutup lubang. Gali lubang, gali lubang. Ora tuh tutup. Gali lubang, gali lubang. Nyilih meneh, nyilih meneh, nyilih meneh. Kayak kelinci ya sudah. Nah. Iki lumayan kucing, uwek-uwek dirugi. Iki sing nyilih ngono ora tau dirugi kok. Jadi gali lubang, bukan lubang tutup lubang. Kalau itu juga akhlak yang baik nggak kalau suka minjem gitu terus selalu kurang terus dalam Nggak tahu, karena pribadi orang nggak tahu kondisinya ya, kondisi data. Kayak gitu. Ini ayat 27 juga akhlak orang yang menerima. Jangan pamer miskin, pamer fakir. Dene ono sing ngasih tidak ditolak. Tapi jangan memamerkan kemiskinannya. Orang duwe, memang orang duwe, tapi kalau saya harus datang, kasihanilah saya di WA grup, maaf sore ini nggak ada ngaji karena sudah 3 hari saya nggak makan, tidak ada tenaga untuk berceramah. Orang jaluk, kita minta kan, tidak ada kata-kata mintanya, sama dengan minta itu dan memaksa. Kan hanya curhat, dan apa harus curhat? Nah, jadi ini termasuk memaksa. Yang curhat itu jangan ada curhat masalah, karena yang dicurhati pasti duit masalah. Mana ada orang nggak punya masalah. Wes terus ke 274. Alladzina dan orang-orang yungfikuna yang menafkahkannya. Yungfikuna itu berarti selalu nafkah ya, orang leren. Si nafkah pakai yungfikuna artinya Pak, tidak ada aku wis nafkah. Oh sing wis meneh gitu. Terusan. Amwalnya apa hartanya bilaili pada waktu malam, wan nahar di waktu siang, siron tersembunyi, walaniatan dan terang-terangan. Lah di sini tidak dilarang mau sembunyi, mau terang-terangan, mau malam hari, mau siang, tidak dilarang. Karena dua-duanya falahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka ada pahala. Jadi nggak ada yang menyebutkan terang-terangan untuk dapat pahala. Dapat. Tapi masalahnya begitu terang-terangan nyangkut kepada menyakiti yang menerima. Lah, kena tadi menyakiti. Atau mungkin pertamanya ikhlas, setelah diumumkan jadi riya, jadi sombong. Bisa terjadi seperti itu. Hati-hati. Sehingga kita tidak boleh mengecap, ya ngecap ya pengecap. Kalau orang yang mamer kayak amal pasti riya, belum tentu. Siapa tahu dia supaya orang lain ngikuti. Hanya kalau kita tidak mampu memelihara hati, itu risiko tinggi kalau diumumkan. Datang ke sini, gini amal tuh, selama bisa rahasia, rahasiakan. Kecuali tidak mungkin rahasia. Saya mulai ngaji nggak mungkin rahasia. Ngumpet meneng-nengan ngono. Kan tidak mungkin. Ibu mau datang ke sini nggak mungkin rahasia kan? Karena orang lain tahu. Tidak mungkin rahasia. Tapi maca Quran bisa rahasiakan. Lebih nyaman dan aman merahasiakan suatu amal daripada mengungkapkan atau memperlihatkan amal kita. Berarti termasuk kalau baca Al-Quran itu pakai mikrofon, itu berarti termasuk riya gitu. Baca Quran pakai mikrofon termasuk banter. Ria nggak tahu, karena urusan hati. Yang jelas bagi pakai speaker baca Qurannya termasuk baca Quran banter. Apakah ria? Nggak tahu. Nah, urusan ria itu urusan hati.
urusan masing-masing. Kita tidak dibebani untuk mengetahui hati seseorang. Dan niat termasuk ikhlas, ini termasuk urusan hati. Kalau baca Al-Quran di ruang keluarga supaya didengarkan oleh anak-anak, oleh suami, dan diharapkan mereka itu ikut mentadaburi gitu, ikut mendengarkan dan itu seperti itu. Apakah itu dinamakan riya? Tidak tahu. Yang jelas bicara baca Quran banter bersuara berarti terdengar orang neono wong nang kono tur ora budek. Coba itu kalau kita membaca Al-Quran terus ada orang yang mendengarkan itu kita dapat pahala. Oh, dapat pahala, tapi bisa boring-boring juga. Kenapa? Karena orang sedang konsentrasi belajar bapaknya atau sholat baca Quran. Ahlak baca Quran, kalau ada yang sholat duduk leren alon ke baca Qurannya, karena tidak boleh mengganggu orang sholat. Atau gini, ibu-ibu sedang di sini, Bu Dokter sedang sibuk ngobati orang, saya baca Quran bantu, lali obatnya lali apa yang ngono. Terganggulah konsentrasinya, maka jangan ibadah sampai mengganggu orang lain. Makanya tetap aja, kenapa harus dikeraskan? Lebih nyaman alon daripada banter. Lebih aman tidak ada orang yang tahu daripada orang yang tahu. Selama bisa dirahasiakan, rahasiakan. Kecuali kalau memang tidak bisa dirahasiakan. Tapi orang yang membicarakan amal seseorang belum tentu dikatakan tidak ikhlas. Kalau di suatu ruangan ini, sebenarnya saya sama teman itu satu ruangan. Terus teman juga sedang nggak apa-apa ini, istilahnya santai gitu. Itu kalau saya baca Al-Quran, teman-temannya itu ikut menyimak, itu berarti dapat pahala ya? Dapat pahala, nah, tapi bisa terganggu juga. Karena dia sedang konsentrasi mikir. Karena urusan itu sendiri-sendiri ya. Kecuali kalau di forum yang memang forumnya digunakan untuk ngaji, orang datang ke sana berarti mendengarkan ngaji. Orang sudah tahu di sini ngaji. Saya ngomong banter lah masalah. Kenapa? Sudah tahu forumnya ngaji. Jadi itulah ibadah itu seperti itu. Jangan paksa orang lain itu membaca Quran terus ikut. Karena Quran dibaca, semua harus menang mendengarkan. Lah kan urusannya sendiri. Ning lagi belanja, ono Quran menang. Ning cepet sih baca Quran sih. Lah makanya kan lihat sikon lebih baik, lebih aman, tidak diketahui oleh orang lain. Saya baca Quran karena saya ingin baca Quran. Saya baca tafsir karena saya ingin mengetahui isi ayat Quran itu dengan tafsir. Jadi amal itu mau mau disembunyikan, susah membedakannya kita. Dan tidak boleh. Oh, kayak banter, pengen dipuji. Salah. Karena bisa jadi dia banter supaya diikuti wong liya. Wayahe kerja maca Quran. Bener aku. Salah. Karena waktu itu memang wayahe kerja. Nah gitu. Sehingga orang lain yang kerja nggak jadi kerja. Kenapa? Nggak bisa kerja. Yang diberhentikan bukan pekerjaannya. Maca Qurannya dialonke. Bukan diberhentikan kan? Dialonke. Karena orang lain sudah tidak mungkin memperhatikan. Bukan tidak butuh Quran. Karena sedang ada tugas yang lain. Wallahu a'lam. Baca Al-Quran itu dalam hati? Ya monggo aja. Silakan. Mau dalam hati, mau dalam kamar,
mau dalam apa saja gitu. Inilah Kalau amal. ada orang yang sedang baca Al-Quran, terus dia kok baca Al-Quran sendiri, itu gimana? Padahal kan sudah tahu kalau ada orang yang baca Al-Quran harusnya Mungkin dia tertarik sedang membaca Quran yang ia tertarik isinya, sedang kadung. Terus nyelonong ada orang baca Quran banter. Kan tidak masalah. Ini kan aku betul lagi asik. Ada orang yang hanya membaca, tahu. Ternyata nemu ayat ini. Nah, jadi ada orang-orang yang membaca Arabnya tahu, tertariknya, ya ini tak gulai kat pingin orang nemu. Maka dia konsentrasi mengingat-ingat, mempelajari apa isinya. Wah ini terus cari lagi supaya lebih dalam lagi. Ini ngaji nyelonong banter. Ini berhenti tidak? Kan tidak usah berhenti. Ini juga sedang ini. Makanya yang disebut wa idza quri'al Qur'an, apabila dibacakan Quran, dengarkan. Kan tergantung permasalahannya. Sopir dibaca Quran, cek bener. Kenapa? Oh no Quran. Karena waktu itu dia sedang melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban itu bukan membaca, melaksanakan Quran. Melaksanakan Quran. Jadi ada orang, Mbak Stiana ada yang beli. Terus baca Quran cek leren sih. Baca cepet. Oh no Quran gitu. Nah, kan tidak leren kan itu sing blonjo cepet-cepan kurang uyah kok. Lah gua sama Melayu lapatene iki malah ngenteni Quran diwaca. Gitu? Nah, jadi masalahnya sangat kompleks ya, makanya lebih baik kita merahasiakan pembacaan kita. Tapi karena hujan, sudah selesai, 275 sudah bukan infak lagi ya. Nah, jadi 261 sampai 274 bicara infak. Berapa ayat tuh? 15 ayat. Mudah-mudahan dengan kajian ini jadi lambaran, jadi wasilah Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah memberi hidayah sehingga kita istiqomah haladin ala ta'ah ala jihad dan istiqomah sampai akhir ajal dan bisa mati dalam keadaan husnul khotimah. Dicatat seorang syuhada masuk jannah al-firdaus misab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.